Silakan Pak Maruf. Ya, jadi saya kira pertanyaan pentingnya sih apa sih ini makin membesar begitu masalah tuntutan untuk diketahui asli tidaknya dan kemudian dipersoalkan sampai demikian besar kelihatannya ini sekarang dan respon dari pendukung katakanlah pendukung Pak Jokowi juga besar dengan ancaman-ancaman yang akan membawa mereka yang mempersoalkan ini ke masalah ke depan penegak hukum begitu. Maka pertanyaan kita sebenarnya apa sih pentingnya? Apa memang benar penting seorang yang sudah lengser itu ada sedikit masalahnya perlu nggak dibuka sampai detail begitu? Barangkali ada baiknya kita lihat ini bahwa dalam posisi sebagai presiden yang memimpin satu bangsa itu sebenarnya menjadi suatu masalah besar kalau dipersoalkan ada yang menyangkut masalah integrity, masalah etik, masalah morality dan lain sebagainya. Karena sebagai pemimpin bangsa, pemimpin negara itu menjadi suatu rujukan senantiasa bagi bangsa itu baik internal di antara kita ataupun dengan dalam pergaulan antar bangsa baik secara individu atau organisasi yang menyangkut juga lembaga-lembaga terutama lembaga pendidikan. Oleh karena itu terasa kebutuhannya memang hal ini menjadi clear untuk bisa membuka secara jelas posisi dan kemudian untuk diluruskan. Saya sorry Pak Refli ya bahwa ada ungkapan yang di kalangan kita, di kalangan orang Kristen lah. Kebetulan saya mengikuti betul sebenarnya perdebatan Jasmine Crockett itu, seorang anggota Kongres yang tajam sekali mengkritik Presiden Trump itu tentang banyaknya data-data yang tidak benar diajukan. Apakah itu dalam menyusun, termasuk di dalam penyusunan kebijakan tarif secara global yang dilakukannya terhadap negara-negara itu tidak didasarkan fakta-fakta yang benar. Dan bahkan Jeffrey Sachs mengatakan dia tidak memiliki pengetahuan ekonomi sama sekali untuk menyusun kebijakan itu. Dan Jasmine Crockett mengatakan fact matters. Bahwa fakta atau kebenaran itu sangat penting. Karena dia akan membebaskan kita. It will set you free. Kan? Nah itu adalah ungkapan yang dikemukakan oleh Yesus ketika dia menghadapi murid-muridnya ketika meragukan bahwa apakah dia betul Mesias atau tidak. Dan nanti dia ungkapkan fakta itu penting untuk Anda ketahui karena itu akan membebaskan Anda dari keraguan-keraguan. Nah urgensi daripada saya ini, jadi merinding ya. Urgensi daripada ini menjadi besar atau penting sebenarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi lembaga-lembaga dalam kaitan secara nasional, etik berbangsa bernegara. Karena memang kalau ada yang katakanlah tidak benar, tetapi kemudian dengan dasar ketidakbenaran itu di dalam pemilu yang diajukan sebagai persyaratan, dia lolos. Maka dari banyak hal itu menimbulkan persoalan apakah keputusan misalnya KPU menyatakan sah menjadi calon, kemudian dinyatakan oleh KPU juga sah menjadi pasangan terpilih dan diputuskan kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara itu diputuskan oleh MPR meskipun sekarang tidak ada tabnya, tetapi penyumpahan itu adalah implisit suatu keputusan yang dikatakan secara diam-diam keputusan tun untuk mengangkat presiden itu dan bersumpah. Itu tindakan konsekuensi daripada hubungan hukum ini semua kalau nanti menjadi suatu hal yang terbukti bahwa tidak benar syarat yang diajukan ketika mengikuti kontestasi presiden, mulai dari kepala daerah, wali kota gubernur, Surakarta, Solo, dan menjadi presiden, itu semua memiliki konsekuensi juridis. Kalau nanti syarat itu benar tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum yang terjadi, mulai dari keputusan KPU sampai pada keputusan MPR untuk mengharuskan dia disumpah sebagai keputusan ketatanegaraan,
itu bisa menjadi sesuatu yang batal. I see. Nah, sampai disimpan dulu Pak Maru ya, ini menarik. Itu bisa potensial batal. Tapi sebelum potensial batal itu, kita mencari cara, jalan untuk mengungkapkan transparansi ini. Tadi kan Pak Maru menganggap itu penting dalam banyak aspek. Di situ ada aspek ketatanegaraannya, ada lembaga pendidikan yang terlibat dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita bicara sebuah institusi, sebuah cara untuk membuat ini transparan dan terang, ya kan? Berdasarkan pengalaman. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam cuplikan video tersebut ya sangat-sangat menarik sekali ya untuk kita bahas, yang dimana di situ dalam persidangan Bapak Jokowi ya, sehingga para hakim dan para pengacara saling beradu mulut. Ya, di situ mereka memberikan pernyataan dan meminta kepada pengacara-pengacara bagian dari Bapak Jokowi sehingga mereka saling menyalahkan, ibaratnya seperti begitu. Ya, hakim mempertanyakan mengapa dari ijazahnya itu cuma sampai di semester 4, ya mungkin mereka sudah menelusuri dan cuma sampai di situ saja, atau memang benar ijazah Bapak Jokowi ini hanya sekedar formalitas saja, ya mungkin dia sudah berkuliah di sana tapi sudah berhenti. Ya, kita juga tidak tahu ya apakah ini memang benar atau cuma sekedar rekayasa dari mereka. Ya, tentunya dalam hal itu kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus tahu mengenai tentang itu. Ya, sehingga para mereka di situ kerepotan ya untuk menjawab karena sudah pasti tidak lancar serta sudah ketahuan ya, karena banyak bukti-bukti yang sudah jelas diberikan di situ. Ya, karena jika hukum tidak berhasil mencari solusi ijazah palsu ini, artinya menjadi penjabat tidak perlu berijazah asli. Ya, ini merupakan contoh sekolah tidak penting atau untuk dinilai mampu tergantung pada kecerdikan mengebalui aturan ya tentunya. Sehingga mereka kewalahan dalam menjawab karena cuma sampai semester 4 sedangkan semester 5-nya tidak ada. Ya, keempat juga ya pada saat persidangan-persidangan seperti begini yang mempertahankan memihak ya kepada satu orang. Tentunya kita mau supaya biarlah hakim ya menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. Ya, semoga saja mereka jujur dalam melaksanakan peraturan tersebut. Ya, pantas saja nggak ada ijazahnya, tapi mereka para ternak-ternak Mulyono ini untuk membela yang benar seakan-akan yang mereka lakukan itu benar. Padahal banyak atau sudah jelas banyak fakta-fakta atau data-data yang sudah dikumpulkan ya di situ. Ya, karena semakin banyak ya kebohongan-kebohongan yang mereka tutup ya semakin hancur juga akal dan moralnya. Ya, karena semakin terbongkar ya di sela-sela kebohongan mereka ya terlintas namanya kebenaran. Ya, takut kelaparan yang menutup kebohongan ya, masyarakat itu membutuhkan keadilan ya, tentunya kita mau supaya segera diberikan atau tindak lanjuti dalam penyelesaian masalah ini ya, karena kita tahu bahwa kita sudah menanti-nanti dan sudah beberapa tahun ya hingga sampai sekarang mengenai tentang dunia kasus Bapak Jokowi ini, tapi masih belum ada tanda-tanda dalam penyelesaian tersebut. Ya, seakan-akan mereka mengabaikan hal-hal yang sudah ada atau data-data serta fakta-fakta yang sudah ditelusuri, tapi mereka menganggap itu tidak ada, sehingga mereka hanya mau kemenangan saja tanpa melihat bagaimana perjuangan-perjuangan masyarakat, ya inspirasi-inspirasi masyarakat memberikan tanggapan mereka dalam menyikapi hal itu. Ya, tentunya dalam hal ini kita jangan sampai lengah dalam menanggapi hal ini. Kita harus terus maju mensupport orang-orang yang memberikan waktu mereka dalam menyikapi hal itu dan memberikan kebenaran di sela-sela waktu mereka. Ya, semoga saja Bapak Hakim ini memberikan
memberikan yang terbaik supaya mereka jujur dalam menyikapi masalah ini, karena seakan-akan kita sudah tahu dan sudah sangat-sangat jelas saja ya, ini memang benar-benar dari mulut mereka sendiri. Apakah yang dilakukan penegak hukum kalau sudah tahu? Ya mungkin ada dua hal kemungkinan. Kalau mereka mengabaikan hal itu berarti mereka sengaja. Tapi kalau mereka melanjutkan berarti kita sudah di pihak yang kebenaran. Ya karena kita tahu bahwa negara kita adalah ini negara hukum, tapi peraturannya hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas ya, tentunya seperti begitu. Karena berdebat atas hukum Jokowi ini semester 5 nggak ada ya, masih saja mempertahankan ya tentunya. Ya semoga saja mereka memberikan pernyataan itu ya sesuai dengan fakta-fakta saja. Ya karena kita bisa menilai sebagai masyarakat ya Jokowi punya ijazah apa enggak, atau juga cuma hanya kebohongan-kebohongan saja ya ditutupi dengan uang, bisa juga ya, kita tidak tahu. Tapi semoga saja ya dalam keterlibatan dalam tudingan-tudingan kasus Bapak Jokowi ini ya jangan sampai tidak dilanjutkan ya, semua saja dilanjutkan dan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena kita tahu bahwa dalam pengacaranya kayak ngomongnya ini putar-putar ya, Pak Hakim tanya jawab muter-muter ngaku ngajak bilang tidak ada semester 5-nya, terus terang saja ya. Kita sudah bisa mengetahui bahwa hal itu sudah terbongkar ya satu persatu dalam tanggapan mereka itu. Ya, teman-teman, demikian dari video ini, kita akan lanjut lebih lagi. Ya, jangan lupa viral luaskan, serta jangan lupa juga berikan tanggapannya di kolom komentar, ya supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik yang ada di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.